Raja Tentara Bayaran. Bab 469. Sekte Burung Walet, Sekte Luoye, Klan Pengemis, Sekte Palem Besi, Sekte Baji. Para pemimpin sekte dari sekte ini semuanya mengakui hukum dan tatanan militer, dan dengan jelas menyatakan kesediaan mereka untuk mencari keadilan bagi Sun Daxia, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka juga akan bergabung dengan kami untuk meminta penjelasan dari 5 sekte besar di konferensi seni bela diri. Di depan Chen Jinhua, Zhuo Qianqiu dan Dong He, Shen Lian menghitung sekte yang berada di garis depan yang sama dengannya karena satu dan lain alasan. Teman-teman lama ini tidak berubah sama sekali. Mereka tidak terlalu mampu, tetapi mereka tidak pernah bersikap ambigu. Mendengarkan Shen Lian berbicara tentang sekte-sekte ini, Chen Jinhua menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum bahagia saat dia berbicara. Apa yang dikatakan sekte MAI? Setelah mendengar tentang urusan sekte kecil ini, Chen Jinhua bertanya kepada Shen Lian. Ketika Chen Jinhua sedang mengobrol dengan pendeta Tao Hechun dan yang lainnya di Pulau Hawaii, dia tahu bahwa Guru Miaoxing mengetahui tentang kegiatan rahasia 5 sekte besar, tetapi ini MAI tidak lebih baik dari Wudang Shaolin, dan Departemen ke-9 tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka. Bagaimana keputusan Master Miaoxing masih belum diketahui oleh Chen Jinhua. Entahlah. Saat aku pergi ke sekte MAI kali ini, aku dihentikan di kaki gunung. Aku diberitahu bahwa MAI telah menutup gunung. Aku bertanya kepada murid MAI mengapa demikian, tapi saya tidak mendapat jawaban, karena masih banyak sekte yang mencarinya nanti. Saya tidak mendalami alasannya dan langsung pergi. Shen Lian menggelengkan kepalanya. Masalah sekte MAI sebenarnya cukup memalukan bagi Shen Lian. Dia pergi berkunjung, apalagi orang, dan bahkan tidak bisa masuk melalui gerbang gunung peduli tentang itu. Jika ada banyak, cukup menerobos gerbang gunung, tetapi saat ini ketika Departemen ke-9 perlu mengumpulkan semua kekuatan, Shen Lian tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti sebelumnya. MAI akan menyebabkan dirinya sendiri. Hanya fakta bahwa dia mendobrak gerbang gunung MAI tanpa izin juga akan berdampak negatif pada Departemen ke-9. Status MAI di dunia seni bela diri memang istimewa. Sebagai pemimpin sekte wanita, sekte MAI mungkin bukan yang terkuat di antara 8 sekte besar, namun yang paling berpengaruh adalah Shen Lian pengaruh Yang Sue, murid utama Master Miaoxing, dan Murong Yingxia di antara orang-orang seni bela diri. Mereka menanggapi setiap panggilan dan lebih nyata daripada pemimpin aliansi seni bela diri. Segel gunung itu. Chen Jinhua mengerutkan kening. Shen Lian ingin pergi ke MAI kali ini. Master Miaoxing menjelaskan bahwa keduanya tidak akan saling membantu. Bagaimanapun, hubungan antara 8 sekte besar itu rumit terserah orang lain mau mengambil tindakan atau tidak. Namun penghindaran seperti ini bukanlah situasi yang normal. Meskipun Master Miaoxing adalah seorang perempuan, dia bukanlah orang yang pemalu, dan tidak perlu takut. Tidak peduli apakah itu divisi ke-9 atau 5 sekte besar, mereka tidak akan merepotkan mereka setelahnya. Bukannya saya meremehkan prajurit wanita ini, tapi karena tidak perlu sama sekali. Mari kita tidak membicarakan betapa memalukannya bagi Anda untuk mempermalukan sekelompok prajurit wanita. Sekte MAI ini tidak memiliki harta langka, juga tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk didambakan dari divisi ke-9 dan 5 sekte besar. Hal-hal apa saja yang menimbulkan masalah bagi mereka. Kecuali mereka benar-benar gila, baik Departemen ke-9 maupun 5 sekte besar tidak akan dengan sengaja mencari masalah bagi MAI dan menambah perlawanan pada diri mereka sendiri. Tidak, menurutku itu tidak benar. Chen Jinhua melambaikan tangannya dan berkata bahwa karena Shen Lian tidak mengenal Guru Miaoxing dan MAI, dia tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi Chen Jinhua bersikeras bahwa ini tidak biasa. Apa yang salah? Shen Lian mengangkat alisnya dan bertanya. Faktanya, Shen Lian sendiri tidak tertarik dengan sekte MAI kali ini. Pertama, karena MAI, tidak seperti Wudang Shaolin, memiliki begitu banyak kekuatan tempur kelas 1 yang dapat mempengaruhi arah akhir seluruh masalah. Alasan yang lebih penting adalah Shen Lian tidak benar-benar ingin melihat Murong Yingxia itu. Saya ingat ketika kami berpisah di turnamen seni bela diri, bahwa Murong Yingxia berhutang pedang kepada saya. Pada saat itu, Shen Lian masih lajang dan memiliki pikiran yang menyenangkan, jadi dia tidak berpikir ada yang salah suami wanita. Shen Lian kini gemetar hatinya saat melihat wanita cantik, karena takut ia akan tertarik pada orang lain lagi, yang hanya akan menambah utang asmaranya. Sebuah sekte yang tidak penting dan seseorang yang tidak ingin dia temui, bahkan jika Shen Lian merasa ada sesuatu yang salah, dia secara otomatis memblokirnya. Magang,
Apakah kamu masih ingat apa yang kita analisis sebelumnya? Chen Jinhua berkata dengan suara yang dalam dan penuh konsentrasi. Tentu saja, kami yakin 5 faksi besar tidak akan dikirim secara besar-besaran selama periode ini. Shen Lian mengangguk dan mulai menjelaskan. Ketika 5 sekte mengirimkan pos pahlawan, Shen Lian dan yang lainnya duduk bersama dan bersama-sama mengevaluasi dan menganalisis beberapa masalah besar. Yang paling penting adalah menebak apa yang akan dilakukan 5 faksi besar setelah mereka merilis berita dan mengirimkan postingan pahlawan. Menggabungkan semua informasi yang mereka miliki, Shen Lian dan yang lainnya sampai pada kesimpulan berikut. Pertama-tama, 5 sekte besar yang mengeluarkan pos pahlawan tidak akan pernah sebesar pengepungan markas besar cabang ke-9, karena mereka ingin menghindari mata dan telinga orang. Dengan mengeluarkan pos pahlawan, mereka menunjukkan kepada seluruh dunia seni bela diri bahwa 5 sekte besar tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi sekte Shuro, dan jika setelah merilis berita bahwa ada lebih dari 30 tokoh kecil di 5 sekte besar, cerita di balik postingan heroik ini akan membuat banyak orang curiga. Saat itu, para pencaksilat pasti ingin bertanya, mengapa 5 sekte besar memiliki begitu banyak master, dan dari mana asalnya? Dan karena Anda memiliki kekuatan bertarung ini, mengapa Anda perlu memposting postingan hero secara luas? 5 sekte besar saja sudah cukup untuk masuk dan menghancurkan sekte Shuro, bukan? Bagi 5 sekte besar yang tidak ingin menimbulkan masalah, mereka pasti tidak akan bisa memperlihatkan kekuatan aslinya kepada publik pencaksilat, jadi inilah alasan mengapa 5 sekte besar tidak akan mengambil tindakan sebelum konferensi pencaksilat selesai. Dipegang. Shen Lian dan yang lainnya yakin bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Namun, Shen Lian dan yang lainnya juga tahu bahwa meskipun 5 sekte besar tidak dapat bertindak dalam skala besar, selama periode ini, mereka pasti tidak akan bertindak jujur. Aku akan tinggal. Di permukaan, mereka tidak dapat mengambil tindakan, tetapi secara diam-diam, mereka pasti akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh 5 faksi utama. Langkah pertama adalah menghubungi sampah dunia seni bela diri yang akan menyatakan dukungan mereka untuk kelima faksi tersebut faksi besar. Di hadapan 5 faksi besar yang memiliki keunggulan dalam opini publik, selama Anda mendapat dukungan dari teman-teman dari masa lalu, pada dasarnya Anda tidak akan terkalahkan. Shen Lian dan 5 sekte besar benar-benar memahami di dalam hati mereka bahwa perbandingan kekuatan saat ini menunjukkan bahwa 5 sekte besar lebih kuat daripada Departemen ke-9 dan sekte Shuro selama mereka mendapatkan keuntungan dalam opini publik dan menghasut lebih banyak lagi, itu 5 sekte besar bisa merajalela. Saat Wuji mengambil tindakan melawan Suramen. Bab 470. Tuan, apakah menurut Anda kelainan pada sekte MI disebabkan oleh manipulasi rahasia dari 5 sekte besar? Shen Lian memikirkan arti kata-kata Chen Jinhua, dan setelah memahaminya, apa yang dipikirkan tuannya sebenarnya bukan tidak mungkin, tetapi Shen Lian masih tidak menganggapnya serius. Seperti yang dipikirkan Shen Lian sebelumnya, satu sekte MI belum mencapai titik di mana ia dapat mempengaruhi kunci terakhir. Bahkan jika 5 sekte besar diam-diam melakukan sesuatu, lalu bagaimana? Pada akhirnya yang menentukan hasil sebenarnya adalah kekuatan kedua belah pihak. Pada pertemuan seni bela diri ini, Shen Lian dan yang lainnya telah siap secara mental untuk berselisih dengan 5 sekte besar di tempat. Mereka pergi ke sekte ini terlebih dahulu untuk meningkatkan dampak perselisihan dengan 5 sekte besar datang, mereka akan mengungkapkan hukum dan seni bela diri mereka, dan kemudian ditambah dengan pengaruh orang-orang seperti Master Chen Jinhua Yuanhui. Bahkan jika dia tidak dapat meyakinkan sebagian besar orang seni bela diri untuk langsung mempercayainya, dia setidaknya bisa membuat mereka menunggu dan melihat. Tentu saja, jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari lebih banyak orang seni bela diri, pihak Shen Lian akan memiliki peluang lebih besar untuk menang dalam pertempuran, yang merupakan apa yang telah mereka coba capai hingga sekarang. Kelainan itu benar, tapi sudah terlambat untuk mengendalikannya sekarang. Mari kita bertindak sesuai situasi. Kapan pemimpin kiri akan tiba? Chen Jinhua menghitung waktu dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia melihat masalahnya, Chen Jinhua dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengubah segalanya sekarang. Meskipun masalah faksi MI membuat Chen Jinhua merasa tidak nyaman, itu tidak sebaik final ini pertempuran. Bahaya. Karena itu, Chen Jinhua bertanya tentang gerakan Zuo Qianqiu. Karena posisi sekte Shuro telah terungkap, agar tidak mempengaruhi pengumpulan kekuatan tempur hari ini, Shen Lian, Zuo Qianqiu dan sekelompok murid mengatur tempat tinggal baru lebih awal sambil memulihkan diri untuk pertempuran terakhir ini. Sesuai waktu yang disepakati, pemimpin Zuo dan yang lainnya seharusnya sudah tiba di kota Huanan sekarang.
Kali ini Sekte Zuo datang, Chen Jinhua dan Shen Lian benar-benar tahu bahwa tidak mungkin menyembunyikan rahasia dari 5 sekte utama. Sejumlah besar master tingkat rendah telah masuk, dan sulit bagi 5 sekte besar untuk tidak mengetahuinya, tetapi meskipun mereka mengetahuinya, mereka tidak akan mengetahuinya. Itu hanya terlalu banyak komunikasi. Karena sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan, semuanya harus menunggu sampai konferensi pencak silat dimulai. Setelah menguasai opini publik di hadapan para pahlawan pencak silat, inilah saatnya 5 sekte besar menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Suramen, Shen Lian dan lainnya. Keesokan harinya adalah hari resmi konferensi seni bela diri. Melihat pagi sudah dekat, Shen Lian dan yang lainnya akhirnya menunggu Zuo Qianqiu. Ada banyak orang di siang hari, dan kota Cina Selatan penuh dengan seniman bela diri Zuo Qianqiu dan yang lainnya hanya bisa memanfaatkan kegelapan malam. Menginstruksikan semua orang untuk menyamar, murid Zuo Qianqiu dengan cepat menyusup ke beberapa sekte yang dapat dipercaya. Di antara mereka, Sekte Wudang yang dipimpin oleh Ding Yin memiliki orang terbanyak. Menghadapi pertemuan seni bela diri yang begitu meriah, bagaimana Dugu Busan dan Ding Yin bisa absen? Dia berkumpul dengan Shen Lian lebih awal dan bersiap untuk menyelesaikan masalah dengan 5 sekte besar. Jika bukan karena pengungkapan rahasia di Departemen ke-9, bahkan orang-orang berpengetahuan luas seperti Ding Yin dan Dugu Busan tidak akan pernah berpikir bahwa 5 sekte besar dapat melakukan hal seperti memurnikan pil merah dan para tetua ada di sana. Mereka telah merencanakan bersama sejak lama. Saat ini, Ding Yin secara alami ingin menghancurkan eselon 1 dari 5 faksi utama. Ding Yin, apa yang dikatakan Guru Tao He Chun? Setelah mengatur Zuo Qianqiu dan yang lainnya, Shen Lian tidak hanya tidak bisa tertidur, tetapi juga bahkan tidak bisa memasuki samadhi. Besok akan menjadi momen yang menentukan bagi seluruh dunia seni bela diri, dan bahkan nasib terakhir Shen Lian dan miliknya kelompok, yang diperintahkan untuk mengambil alih semua ini pada saat kritis Shen Lian, di mana saya bisa duduk dengan tenang. Yang paling dia khawatirkan saat ini adalah apakah Wudang, sang supermaster, akan mengambil tindakan. Puanku, sayang sekali. Ding Yin, yang ingin datang ke Lotte, jarang menghela nafas dan ragu untuk berbicara. Hubungan antara Wudang dan 5 sekte besar terlalu dalam. Guru tidak malu atas tindakan mereka dan menentang mereka, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan. Ini adalah persahabatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Sebagai sekte Wudang, The Tuan hanya bisa berjanji bahwa tempat ke-9 tidak akan pernah hancur, itu saja. Setelah hening beberapa saat, Ding Yin angkat bicara tentang masalah Tao He Chun. Masalah yang sama sebenarnya terjadi pada Guru Yuan Hui. Seperti kata pepatah, prinsip Dharma tidak lebih dari hubungan antar manusia. Inilah yang mereka katakan dalam sejarah Wudang Shaolin dan 5 sekte besar, sudah tak terhitung banyaknya mereka yang saling mendukung untuk keluar dari bahaya. Kebaikan antara satu sama lain sudah lama tidak jelas. Singkatnya, semua sekte ini memiliki karunia untuk menemukan kembali satu sama lain. Dengan premis seperti itu, tidak mungkin Wudang Shaolin menghancurkan 5 sekte besar. Ini seperti beberapa saudara dalam satu keluarga. Siapapun yang melakukan kesalahan akan dipukuli dan dimarahi karena tanggung jawabnya mustahil untuk mendorong saudara yang telah melakukan kesalahan ini ke tempat eksekusi, membiarkan dunia menghakiminya, atau bahkan menjatuhkan hukuman mati padanya. Dengan cara ini, meskipun kepentingan dunia tercapai, ia juga kehilangan posisinya. Tak seorang pun di Wudang Shaolin mau melakukan hal seperti itu. Cukup. Shen Lian mengangguk setelah mendengarkan. Faktanya, ketika Sun Lutang meninggal, Shen Lian mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan Tao He Chun di dalam hatinya. Itu bohong. Dia hanya menyalahkannya karena emosi pribadi Shen Lian dalam melakukan sesuatu. Posisinya, Shen Lian tidak punya hak untuk ikut campur dan menuduh. Lebih dari sekali, Shen Lian ingin bertanya, ketika Sun Lutang dalam bahaya, mengapa Tao He Chun tidak menggunakan tangan kecilnya yang mulia untuk menyelamatkannya? Sun Daxia dan Tao He Chun juga berteman baik berpegang pada cinta lama antar sekte, apakah itu terlalu keras hati? Namun kemudian, Shen Lian juga mengetahui bahwa kekacauan di dunia seni bela diri ini pada akhirnya adalah konfrontasi antara divisi ke-9 dan kekuatan tradisional. Jika mereka ingin menetapkan aturan baru, divisi ke-9 tentu saja harus melakukan pengorbanannya sendiri. Menaruh harapan pada orang lain adalah tindakan huliganisme. Untuk mewujudkan cita-cita Anda kemudian menggunakan penculikan moral untuk membuat orang lain menyerahkan posisinya dan berkorban untuk Anda.
Udang Shaolin dapat menarik garis yang jelas dengan 5 sekte besar, yang sebenarnya setara dengan membantu Sun Lutang dan Departemen ke-9. Ini juga menjadi alasan mengapa Sun Lutang tidak meminta bantuan dari Tao He Chun sampai kematiannya begitu banyak untuk menghitung 5 sekte besar, lebih baik dikatakan membuka jalan bagi cabang ke-9. Bersambung.